Pemirsa, jenazah Ustadz Maher Al-Tualibi dimakamkan di area Pondok Pesantren Darul Quran Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Ustadz Maher meninggal di rutan Bareskrim di tengah proses hukum kasus ujaran kebencian. Jenazah Ustadz Maher Al-Tualibi tiba di kompleks Pondok Pesantren Darul Quran dengan diiringi suasana duka dari keluarga dan kerabat. Kita maju dulu ya. Kanannya kurang tuh, kurang orang. Jenazah kemudian dibawa ke Masjid Pondok Pesantren Darul Quran untuk disolatkan. Ustadz Yusuf Mansur memimpin proses sholat jenazah. Ustadz Maher Tualibi meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang menghadiri proses pemakaman. Posisi liang lahat bersebelahan dengan makam almarhum Syekh Ali Jaber. Ustadz Yusuf Mansur merupakan pemilik pesantren Darul Quran. Menurut kesepakatan, pihak keluarga ingin jenazah almarhum dimakamkan dekat dengan makam Syekh Ali Jaber. Mungkin kedengeran kali sama keluarga bahwa di sini tuh bagus, baik karena banyak doa kan dari santri dan proses perizinan dan yang lain-lainnya mudah. Ya, terus kemudian saya dengar kalau nanti ada yang ziarah ke Syekh Ali, jadi bisa kemudian ikut kedoaan tuh Ustadz Maher. Kalau ada yang doain Syekh Ali, ikut kedoain tuh atau Ustadz Maher. Jadi pertimbangan itu sama di sini kan pesantren Quran, jadi tiap hari jadi dengar Quran itu. Dan bagus juga buat kiai-kiai, buat ulama-ulama yang nggak semua ulama itu punya pesantren, nggak semua gitu. Paling majelis yang memang nggak ada halaman pekuburannya atau memang keliling gitu. Nah buat yang begitu-gitu ya kami terbuka aja gitu. Saat di rumah duka di Bekasi, pihak keluarga menyatakan Ustadz Maher mengidap penyakit TB usus. Almarhum sebelumnya harus rutin melakukan rawat jalan. Sejak ditahan, kondisi Ustadz Maher memburuk. Nah, jadi beliau punya TB usus. Dulu kan sebelumnya sempat sakit parah kan, drop, terus kemudian udah mulai membaik. Nah, itu dari dokter itu harus rawat jalan dan obat yang rutin harus diminum selama, kalau saya nggak salah tuh sekitar 9 bulan atau 12 bulan. Baru berjalan beberapa bulan kan, tapi tersangkut kasus ini kan, kasus ITE. Nah, akhirnya jadi ketika masuk Bareskrim, pengobatan sama ininya terputus. Pengobatan rawat jalan sama obatnya terputus. Nah, di situ kondisinya baru mulai semakin drop. Mungkin juga karena kondisi di sana kan nggak kena matahari. Jadi ditahan di Bareskrim tuh di basement 2. Kondisi drop, ya akhirnya meninggal. Pendakwah Ustadz Maher yang mempunyai nama Sony Ernata meninggal pada 8 Februari di rutan Bareskrim dengan status tahanan kejaksaan. Ia ditahan sejak 4 Desember 2020 karena terjerat kasus ujaran kebencian. Dari Tangerang dan Bekasi, Rusdi Muslim, Kurniadi Hapsari, TV One mengabarkan. Ya, jenazah Ustadz Maher Al-Tualibi telah dimakamkan di area Pondok Pesantren Darul Quran Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Kita akan berbincang dengan istri almarhum, Ibu Iklimah Ayu, dan kakak Ustadz Maher, yaitu Jamaluddin Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ustadz Maher, Pak Jamal. Ya. Ya, saya mau berbincang dulu dengan istri daripada Ustadz Maher, Ibu Iklimah ya. Untuk kami bisa tahu untuk riwayat dari kesehatan Ustadz Maher sendiri sejauh ini seperti apa, Bu? Suami saya ini
lagi dalam masa pemulihan TB usus yang berjalan 9 bulan, baru berjalan 7 bulan. Nah itu harusnya kontrol ke rumah sakit yang menangani, ini sempat terputus. Akhirnya sisa 2 bulan, tapi obat tetap minum. Cuman karena di sana kan kepikiran anak, kepikiran istri, jadi drop langsung, makanan nggak masuk, nggak selera makan, nggak selera apa-apa gitu. Ibu Iklimah sempat bertemu dengan Ustadz Maher terakhir kali kapan dan bagaimana kondisi almarhum pada saat itu? Sempat waktu itu didampingi oleh pengacara juga, Pak Juju sama Pak Ikhwan. Kita ketemu di Bareskrim di ruangan penyidik. Ketemu di situ, saya juga bawa anak saya Askar buat lihat abinya gitu kan, kondisinya kurus banget kondisinya. Terus apa ya nggak kayak terakhir kali saya ketemu kan masih segar, ini tuh udah kurus. Makanan nggak masuk, semua nggak masuk, cuma makan buah aja itu. Iya, Bu Iklimah, selama di tahanan, Ustadz ini keluarga apa menerima keluhan-keluhan, maksud kami sakitnya ya Ustadz Maher ini? Iya, keluhan. Kami juga pihak keluarga udah minta penangguhan 1, penangguhan 2, cuman nggak ada yang dikabul. Semua udah kami usahakan biar jadi ya dirawat dulu lah sama keluarga gitu kan, biar sampai sembuh dulu, baru proses dilanjutkan. Tapi ini nggak ada pengabulan sama sekali dari penyidik, dari pihak pelapor juga kayak udah nggak mau tahu gitu. Padahal kondisinya udah lemah gitu, udah lemas, perlu tindakan medis gitu. Oke, baik. Sebetulnya kami juga berusaha untuk menghubungi pihak dari Baris Krim Mabes Polri, dari polisi, tapi sampai sekarang belum juga ada jawaban. Kita masih terus berusaha pemirsa untuk menghubungi pihak dari kepolisian. Nah, saya ingin ke saudara ataupun adiknya dari Ustadz Maher. Mas, pada saat terakhir kali ketemu dengan Ustadz Maher itu kapan, dan apakah mungkin ada menerima keluhan-keluhan yang disampaikan Ustadz Maher kepada Mas sebagai adiknya? Mungkin kepada, kalau istri, mungkin kalau lelaki berbicara kepada istrinya mungkin agak sedikit takut untuk membebani perasaan dari istri ya. Kalau dengan Mas sendiri sebagai adik, apakah ada yang disampaikan terkait dengan kondisi kesehatannya? Terakhir hari apa tuh Mbak Jamal datang tuh ya? Senin kalau nggak salah. Hari Senin saya kan nemenin adik saya datang ke sana. Beliau memang udah kondisinya kurus, udah lemes lah. Dan sempat mau itu saya ke sana karena sempat mau ada wacana mau dibawa ke Jombang, ke Kejaksaan Jombang, dilimpahkan ke sana kasusnya kan. Karena alasan polisi yang melaporkan ada di Jombang, Jawa Timur. Jadi berkasnya dilimpahkan ke sana. Akhirnya dari tim pengacara, dari tim kuasa hukum mengupayakan supaya di kejaksaan sekitar sini aja kan, di Bogor akhirnya. Itu sih terakhir saya ketemu dengan beliau seperti itu. Keluhannya sih ya beliau pengennya dengan kondisi yang udah seperti itu ditangguhkan lah. Maksudnya proses silakan aja dilanjutkan berjalan kalau kondisinya sudah sembuh. Dia maunya itu kan rawat jalan seperti dia maunya jadi tahanan rumah lah. Jadi biar bisa keluarga menemani, bantu support gitu. Saya juga sejak berapa lama Ustadz Maher ini merasa ada keluhan kesehatannya ketika pada saat itu menjalani hukuman? Satu bulan terakhir ini ya, Mak? Satu bulan terakhir ini udah mulai drop. Dan itu langsung cepet gitu ketika dari kan awal-awal waktu itu dari ada wawancara masih segar tuh ya, baru-baru masuk. Nah 1 bulan ini kondisinya drop dan cepet banget, drastis penurunannya gitu. Mungkin psikologisnya juga jadi kehilangan semangat untuk sembuh kelihatannya. Gitu. Baik, Mas Jamal, terima kasih atas waktunya, dan juga Ibu Iklimah, terima kasih atas waktunya. Kami sekali lagi mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ustadz Maher. Ya.